Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan membahas tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu supaya siswa dapat mengetahui yang pertama, alat gerak pasif pada manusia, kemudian gambar cerita pada koper, menentukan ide pokok dalam teks lisan. Yang pertama, tulang adalah alat gerak pasif manusia. Nah, fungsi dari tulang pada manusia yaitu menopang tubuh dan melindungi organ, memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot, menyimpan mineral, menghasilkan sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih. Nah, kita ke jenis tulang. Tulang berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua. Ada tulang pipih dan tulang pipa. Yang tulang yang berbentuk pipih itu contohnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Sedangkan tulang yang berbentuk pipa itu tulang paha dan tulang lengan. Kemudian tulang berdasarkan zat penyusunnya dibedakan juga menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Contoh dari tulang rawan adalah tulang telinga, sedangkan tulang keras contohnya tulang tengkorak. Nah, alat gerak manusia. Alat gerak manusia itu dibedakan menjadi dua juga ya anak-anak. Alat gerak atas itu tangan, alat gerak bawah berupa kaki. Bagaimana susunan tulangnya? Perhatikan gambar yang ada di video kalian ini. Nah, tulang anggota gerak atas yaitu tangan. Dari atas itu tulang lengan atas, ada tulang hasta dan tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, tulang-tulang anggota gerak atas itu adalah tangan. Kemudian untuk tulang anggota gerak bawah yang dari atas juga ya, tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut, kemudian ke bawah lagi adalah tulang kering, di belakang tulang kering ada tulang betis, ke bawah lagi ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Itulah susunan tulang-tulang pada anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah. Nah, susunan tulang pada tubuh manusia di buku kalian sudah ada juga, kemudian beserta fungsinya. Di sini ditunjukkan nama tulang yang menyusun rangka manusia. Dari atas adalah tengkorak, kemudian rahang bawah, tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, kemudian tulang panggul, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, dan tulang jari tangan. Itu tadi adalah tulang penyusun gerak atas. Sedangkan tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tadi ada tulang telapak kaki, itu adalah susunan tulang anggota gerak bawah. Jadi nanti anak-anak juga bisa lihat fungsinya di buku modul kalian. Selanjutnya, gambar cerita pada cover. Bagian cover. Sebelum kita ke bagian cover, anak-anak perlu ketahui cover adalah bagian terluar dari buku. Nah, bagian terluar dari buku itu terdiri dari sisi depan, sisi belakang, dan punggung cover. Itu adalah bagian-bagian dari cover. Kemudian ada unsur-unsur cover. Jika anak-anak mau membuat cover, kalian perlu mengetahui unsur-unsurnya. Yang pertama, ada judul. Judul biasanya ditulis secara menarik. Kemudian di bawahnya judul biasanya ada kalimat penjelasnya. Selain itu, judul juga
Tulis dengan kalimat yang jelas dan singkat, jadi tidak perlu panjang-panjang. Kemudian di cover juga dicantumkan nama penulisnya, siapa yang menulis buku tersebut. Dicantumkan identitas penulis. Kemudian diberi gambar yang menarik. Terdapat sinopsis isi buku di belakang, di cover belakang. Dan terdapat identitas buku. Jadi identitas buku tersebut, penerbitnya siapa, diterbitkan tahun berapa, biasanya ada juga isi harganya berapa, seperti itu. Itu termasuk adalah identitas buku. Nah, di sini Miss berikan contoh covernya. Nah, tadi anak-anak juga sudah tahu kan, cover itu ada 3 bagian, ada cover depan, belakang, dan punggung cover. Nah, di sini sudah lengkap ya, cover bagian depan, punggung, dan bagian belakangnya. Di depan, cover bagian depan itu ada judulnya. Judulnya adalah Aku Bisa. Kemudian ada kalimat penjelas judul. Siswa-siswi SD 2 Yayasan Pupuk Kaltim, Ekskul Jurnalistik. Nah, itu adalah penjelas, kalimat penjelasnya. Dan biasanya cover yang baik itu disertai dengan gambar. Gambarnya biasanya menarik. Nah, kalau gambarnya menarik seperti ini pasti dikhususkan untuk anak-anak. Kemudian ada tanda panah identitas. Identitasnya halaman muka, itu adalah nama penerbitnya. Kemudian alamat penerbitnya di mana itu ada. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh cover. Anak-anak bisa membuat cover sendiri sesuai dengan imajinasi kalian, tetapi harus diingat kalau dalam membuat cover itu nyambung dengan isi dari buku tersebut. Selanjutnya, menemukan ide pokok dalam teks lisan. Apa hal-hal penting yang perlu kalian ketahui dalam menentukan ide pokok teks lisan? Yang pertama, anak-anak harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian mencatat permasalahan peristiwa, menentukan topik kalimat utamanya. Jadi harus menyimak dulu, mendengarkan, kemudian catat permasalahan peristiwa yang pentingnya, dan menentukan topik kalimat utamanya. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat disampaikan pada pertemuan pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Miss sampaikan dapat kalian pahami, dan ingat jaga kesehatannya. Sampai jumpa.